Dua putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual, ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap terima dengan ikhlas dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Sahabat Kompas TV, perhelatan Pilkada serentak usai digelar pada 27 November 2024 lalu. Pesta demokrasi digelar di berbagai wilayah di Indonesia untuk masyarakat dapat memilih calon kepala daerah mereka. Namun ada yang menarik nih sahabat Kompas TV, bahwa di Pilkada tahun ini khususnya di daerah Jakarta, angka golput mencapai 46,95%. Ini merupakan angka golput tertinggi sepanjang sejarah di Pilkada Jakarta. Partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya 4.357.512 orang. Padahal jumlah daftar pemilih tetap atau DPT adalah 8.214.007 orang. Artinya partisipasi pemilih Pilgub Jakarta hanya sebesar 53,05% saja. Lalu apa ya yang membuat masyarakat Jakarta enggan memberikan suara mereka di Pilkada tahun ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Ramawati, melalui sambungan Zoom berikut ini. Mbak Devi, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Mbak. Mbak Devi, kemarin kan kita sudah melakukan pesta demokrasi ya, 27 November 2024. Tapi ada yang menarik nih, Mbak, karena angka golput di Jakarta ini tertinggi sepanjang sejarah, sebanyak 46,95% versi hitung cepat. Ini bagaimana Mbak Devi Anda melihat hal tersebut? Ya, pertama kita perlu melihat siapa sih yang kemudian golput gitu ya. Menurut data memang pemilih terbesar khususnya di DKI Jakarta adalah kelompok muda, yaitu generasi Y dan generasi Z. Nah, tentu kita perlu memahami perilaku sosial mereka berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu apa? Mereka adalah generasi yang betul-betul memiliki kebebasan luar biasa untuk memberi makan gizi mental setiap hari. Mereka konsumsikan informasi yang bersifat hiburan, yang jauh tentunya dari konsumsi informasi soal politik. Ini yang kemudian paling tidak secara sederhana memberikan kontribusi pada lemahnya keinginan mereka untuk berpartisipasi politik, karena durasi yang mereka habiskan di ruang digital selain ketika mereka bekerja atau sekolah itu adalah hal-hal yang bersifat ringan, menyenangkan dan menghibur mereka. Yang tentu saja politik sudah barang tentu bukan menjadi pilihan buat mereka. Karena memang data dunia menunjukkan hal yang melemahkan keinginan partisipasi politik aktif anak-anak muda khususnya di TPS adalah karena memang mereka tidak pernah tanda kutip memiliki pengetahuan yang cukup untuk merasa bahwa pemilu adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Mereka tidak terpapar informasi-informasi politik karena mereka punya kebebasan untuk bisa memilih informasi yang mereka inginkan. Berbeda ketika generasi sebelumnya di mana komunikasi bersifat satu arah, siapapun dengan mudah dalam hal ini memasukkan nilai-nilai atau informasi, di mana hari ini setiap orang punya kebebasan 1000% terhadap apapun yang ingin dia konsumsi. Sehingga tidak heran kalau kemudian bagi generasi muda partisipasi di politik itu tidak menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang luar biasa, karena memang mereka jelas memiliki jarak dengan politik karena pilihan sadar mereka untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak menyenangkan buat mereka.
Mereka pasti akan lebih memilih mengkonsumsi permainan, mengkonsumsi tayangan-tayangan budaya populer, lagu, musik, kisah-kisah lucu, menarik dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah memang kaum muda sebenarnya dalam konteks politik mereka bukannya tidak aktif, tapi cara mereka berpartisipasi itu sekarang lebih banyak dijembatani oleh teknologi tadi. Bagaimana misalnya mereka memberikan dukungan terhadap aksi-aksi lingkungan, aksi-aksi sosial, aksi-aksi kemanusiaan yang memudahkan mereka untuk tetap berpartisipasi tanpa mengusik keseharian mereka. Semisal mereka dengan cepat melakukan dukungan lewat voting lewat aplikasi-aplikasi yang membuat mereka tidak perlu menggeser badan mereka, menggeser jempol mereka dari aktivitas utama mereka di ruang digital. Yang berikutnya adalah tema isunya. Isu-isu yang menurut mereka dekat dengan mereka bisa berdampak langsung dengan mereka, seperti unsur kesehatan, unsur lingkungan, karena misalnya ketika lingkungan tidak menjadi ramah, mereka akan sulit misalnya untuk memenuhi dahaga berwisata, nonton konser, dan sebagainya. Sehingga pilihan-pilihan isunya politik bisa jadi karena dianggap tidak bisa mereka kontrol, artinya tidak menjamin ketika mereka memilih seseorang, maka persoalan mereka bisa langsung selesai, itu tidak menjadi pilihan isu yang secara sosial menarik buat anak-anak muda. Jadi kira-kira demikian. Oke, Mbak Devi, berarti dengan secara tidak langsung, ini Mbak Devi mengatakan bahwa memang anak muda ini sudah lelah dengan berita politik, meskipun kampanye dilakukan di media sosial oleh para paslon, tetapi anak muda cenderung untuk melewati itu ya Mbak Devi ya? Mereka lebih memilih hal lain yang menyenangkan dan menghibur mereka. Bukan lelah berita politiknya, tapi politik yang harus bertransformasi untuk bisa merebut perhatian anak-anak muda. Kalau informasi seputar politik itu sifatnya juga menggunakan bahasa yang mudah dicerna, lalu kemudian tidak mendadak politik, hanya di tahun-tahun tertentu tiba-tiba ada informasi politik gitu kan, tentu akan jauh lebih menarik bagi anak-anak muda, karena artinya bukan karena ada satu event saja. Kalau keterlibatan mereka panjang sebenarnya gitu ya, dengan konten-konten yang sederhana juga menarik, saya optimis anak-anak muda pasti juga akan serius untuk berpartisipasi di politik. Oke. Mbak Devi, ini apakah ada hubungannya dengan anak muda yang lebih skeptis begitu kan? Kemudian anak muda yang mungkin kecewa terhadap pemerintahan, lebih kritis, jadi mereka malas untuk memilih. Ada kecenderungan faktor itu nggak Mbak Devi? Oke, jadi sekali lagi, bukan persoalan anak mudanya skeptis. Satu, bagaimana kita bisa menuding anak muda skeptis kalau ternyata memang tidak ada informasi yang masuk kepada mereka. Generasi muda adalah generasi yang tentu punya kepentingan paling besar agar kehidupan mereka berubah. Untuk mereka jelas harus lewat kebijakan, yang artinya lewat politik. Nah, kalau mereka sadar tentang itu, saya optimis mereka akan serius untuk bisa masuk ke dunia politik. Nah, pertanyaannya, kalau sampai anak muda tidak sadar, hanya ada dua skenario. Satu, memang kurang sosialisasi dari partai politik, atau partai politik memang sengaja untuk tidak melibatkan anak-anak muda karena upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaannya demi kepentingan mereka. Nah, ini yang harus dijawab oleh partai politik, bukan oleh anak-anak muda. Oke, baik Mbak, untuk yang terakhir nih, boleh nggak dikasih tips langkah konkretnya seperti apa sih yang seharusnya diambil pemerintah, penyelenggara pemilu atau partai politik ini untuk mengurangi angka golput di masa mendatang, terutama untuk menggait anak muda biar mereka mau nih untuk menggunakan hak pilih mereka begitu? Ya, mereka satu, tidak hanya berkomunikasi dengan anak muda di saat mendadak pilkada atau mendadak pileg atau mendadak pilpres.
semua harus dilakukan jauh-jauh hari. Dan yang kedua, kemasan informasi politik harus dikemas dengan bahasa dan gaya yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, anak-anak muda itu harus dimulai diperkenalkan dengan beraksi langsung. Misalnya melibatkan lebih banyak anak muda dalam organisasi-organisasi yang di dalamnya memang tidak harus selalu dalam konteks politik, tapi dalam konteks aksi-aksi sosial kemanusiaan yang memang cocok dengan minat dan bakat mereka. Sehingga kemudian mereka sadar bahwa berorganisasi, berpolitik itu menjadi sesuatu yang sebenarnya menyenangkan, dan itu akan membantu mereka mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Oke, jadi memang langsung melibatkan anak muda dan pemerintah itu lebih baik berkomunikasi secara berkala ya, tidak hanya pada hari-hari penting saja. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Devi atas analisisnya. Semoga kedepannya masyarakat ini juga bisa sama-sama lagi pemerintah bisa meningkatkan trust ke publik dan kinerja mereka juga bisa menekan angka golput. Terima kasih banyak Mbak Devi. Dan Sobat Kompas TV, semoga di pesta demokrasi berikutnya angka golput ini bisa ditekan tidak hanya di Jakarta saja, tetapi di seluruh wilayah di Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat, mari kita menggunakan hak pilih kita, karena satu suara kita menentukan masa depan bangsa. Jocelyn Valencia pamit, sampai jumpa.